Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi untuk matkul psikologi ABK yang berjudul Rett Syndrome. Apa itu Rett Syndrome? Rett Syndrome adalah kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak. Umumnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak perempuan karena jika kondisi ini dialami oleh anak laki-laki, gangguan yang terjadi bisa lebih parah. Bahkan, biasanya anak sudah meninggal sejak dalam kandungan. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi di kromosom X. Namun, belum diketahui apa penyebab dari perubahan gen tersebut. Penyakit ini biasanya terlihat gejalanya pada usia 1-1,5 tahun. Penyakit ini bukan penyakit yang diturunkan dari orang tua. Meskipun begitu, anak dari keluarga yang memiliki riwayat sindrom Rett diduga lebih beresiko menderita kondisi yang sama. Gejala Rett Syndrome sendiri terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama, bayi menunjukkan sedikit kontak mata, tidak tertarik dengan mainan, dan terlambat melakukan perkembangan fisik seperti duduk, berdiri, hingga berjalan. Pada tahap pertama, terjadi sekitar bayi berusia 6-18 bulan. Tahap yang kedua yaitu hilangnya kemampuan untuk menggunakan tangan, mudah tersinggung dan terkadang berteriak tanpa alasan yang jelas, mengalami gangguan tidur, lambatnya pertumbuhan kepala, kesulitan makan, mengunyah dan menelan, serta masalah dengan detak jantung atau irama jantung. Tahap kedua berlangsung pada saat anak berusia 1-4 tahun dan dapat berlangsung kapan saja. Tahap 3. Pada tahap 3 biasanya anak mengalami kejang, kebiasaan menggertakkan gigi, pola nafas tidak teratur, gangguan irama jantung. Tahap ketiga biasanya terjadi pada rentang usia 2-10 tahun. Pada tahapan ini beberapa gejala mungkin sudah membaik, misalnya berkurangnya menangis. Tahap 4. Pada tahap 4 biasanya terjadi kelemahan otot, penurunan fungsi sendi, hingga lengkungan tulang belakang yang tidak normal atau skoliosis. Tahap 4 terjadi pada anak berusia di atas 1 tahun. Penyebab Rett Syndrome. Yang pertama yaitu kelainan genetika langka. Yang kedua, karena adanya mutasi atau perubahan pada gen MECP2 yang terdapat di kromosom X. Gen MECP2 ini bertugas memproduksi protein tertentu guna mendukung perkembangan otak anak. Ketika anak mengalami kelainan gen tersebut, sel-sel syaraf di otaknya menjadi sulit bekerja dengan baik. Penyebab yang ketiga yaitu adanya 2 salinan kromosom X. Penyebab Rett Syndrome lebih sering dialami oleh anak perempuan karena terdapat 2 salinan kromosom X pada anak perempuan. Jadi, bayi perempuan yang lahir dengan 1 salinan kromosom X normal dan 1 salinan gen MECP2 biasanya menunjukkan gejala penyakit ini. Sementara bagi bayi laki-laki hanya memiliki 1 salinan kromosom X dan tidak punya cadangan salinan gen MECP2 yang normal. Diagnosis sindrom Rett. Dokter dapat mendiagnosis sindrom Rett bila terdapat gangguan tumbuh kembang pada anak dengan ciri-ciri atau gejala yang mengarah ke penyakit ini. Diagnosis biasanya dilakukan saat pertumbuhan ukuran lingkar kepala bayi terhambat dan hilangnya kemampuan yang dimilikinya. Namun, untuk memastikannya, dokter akan menjalankan tes genetik dengan mengambil sampel darah anak untuk diteliti di laboratorium. Pilihan pengobatan untuk Rett Syndrome. Yang pertama ada terapi fisik. Terapi fisik gunanya untuk membantu pergerakan. Yang nomor 2 ada terapi bicara. Terapi bicara untuk membantu mengatasi masalah-masalah bicara pada anak. Yang ketiga ada terapi okupasi yang berguna untuk membantu anak melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan berpakaian tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya ada terapi obat-obatan, gunanya untuk meredakan gejala kaku otot, gangguan pernafasan, dan kejang. Yang terakhir, asupan nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup untuk membantu pergerakan fisik dan mental pasien.